Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Light Shop. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai di sebuah halte bus pada malam hari. Seorang penumpang pria bernama Hyun Min turun keluar dari bus dan melihat seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang dan membawa koper besar sedang menunggu sendirian di halte bus itu. Hyun Min lalu menawarkan bantuan. Wanita itu menyebutkan kalau dirinya kehilangan ponselnya. Hyun Min kemudian berniat meminjamkan ponselnya kepada wanita itu. Tapi percakapan berubah menjadi canggung karena wanita itu menanyakan apakah Hyun Min mengenalnya. Hyun Min tentu bingung dengan pertanyaannya, dan pergi begitu aja meninggalkan wanita itu. Keesokan harinya di tengah hujan, Hyun Min kembali melihat wanita tersebut, berpenampilan sama seperti kemarin. Hyun Min menudungi wanita itu, dan bertanya kenapa wanita itu kok duduk sendirian begitu aja di tengah hujan lebat. Wanita itu kembali bertanya, apakah Hyun Min mengenalnya? Hyun Min lalu menjawab, ya kenal lah, kemarin kan kita juga bertemu dan sempat berbicara. Wanita itu lalu berkata, kalau sekarang hujan dan dia kedinginan. Wanita itu mendesak agar Hyun Min memperbolehkannya mendatangi rumah Hyun Min. Walaupun ragu, Hyun Min tetap mengajak wanita itu ke rumahnya. Wanita itu pun masuk ke dalam rumah Hyun Min berserta dengan kopernya. Adegan lalu beralih ke rumah sakit. Di bangsal ICU, seorang perawat bernama Yongji berkata kepada rekannya agar mereka beristirahat. Namun tidak beberapa lama kemudian, salah satu pasien mengalami keadaan darurat. Rekan-rekan Yongji pun turut membantu Yongji. Untungnya, keadaan cepat membaik. Kita lalu beralih ke toko lampu milik Wonyong. Seorang pelanggan mendatangi toko lampu Wonyong dan membeli lampu neon. Pelanggan itu menanyakan apakah toko lampu Wonyong hanya buka pada malam hari. Wonyong pun membenarkannya. Setelah itu, Byung-jin mendatangi toko lampu Wonyong. Dia mengoceh karena kamarnya terasa dingin banget, padahal sudah menyalakan pemanas. Saat Byung-jin hendak menyentuh salah satu lampu di toko itu, Wonyong memperingatkannya agar nggak menyentuh apapun di toko lampu tersebut. Kemudian kita beralih ke sebuah kelas malam. Para murid sedang belajar mandiri. Di sana, seorang siswi menceritakan kisah-kisah horor di sekolah mereka kepada teman-temannya. Konon, di setiap kelas tuh pasti ada aja kursi kosong, yaitu diisi oleh para hantu gitu katanya. Setelah pulang sekolah, siswi itu pun menceritakan tentang gang yang sedang mereka lewati. Konon, pada malam hari, seseorang selalu berjalan di gang itu sembari bernyanyi. Ketiga siswi itu pun ketakutan dan berlari pergi, meninggalkan Hyunju sendirian. Hyunju lalu berjalan masuk ke dalam gang tersebut. Karena cerita temannya tadi, Hyunju menggunakan kamera flashnya untuk menerangi jalan. Hyunju lalu mendatangi toko lampu Wonyong. Hyunju mengungkapkan kalau dia seneng banget ada toko lampu Wonyong karena terang banget. Secara gang yang Hyunju lewati itu gelap banget. Hal ini tentu membuat Hyunju takut kalau ada hantu. Hyunju menambahkan, kalau tadi sepertinya dia melihat satu di antaranya. Tapi Hyunju juga nggak yakin karena gang terlalu gelap. Mendengar cerita Hyunju, Wonyong menjelaskan konsep tentang orang asing yang maksudnya adalah hantu. Bagaimana hanya beberapa orang aja yang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Pembicaraan berubah jadi tegang ketika Wonyong memperingatkan Hyunju untuk hati-hati dengan orang asing. Hyunju harus pura-pura nggak melihat saat bertemu dengan orang asing. Jika Hyunju terlanjur melihatnya, maka berpura-puralah tidak menyadari ada yang aneh. Saat Hyunju hendak pulang, Wonyong memberikannya senter untuk menerangi jalan Hyunju. Kembali ke Hyun Min. Setelah wanita itu masuk ke dalam rumahnya, Hyun Min memberikannya handuk. Namun suasana berubah menjadi mencekam. Ketika Hyun Min menyadari kalau sidik jari dari kelima jari wanita itu udah nggak ada. Hyun Min mulai ketakutan. Apalagi saat wanita itu menjatuhkan kopernya dan membukanya. Wanita itu mengeluarkan seperangkat benda-benda tajam dari dalam kopernya. Sementara itu di toko lampu, kita melihat Wonyong berubah menjadi tua dong. Kembali ke Hyunju, dia pulang ke rumahnya dan berpapasan dengan wanita itu yang sedang membawa kopernya keluar dari rumah Hyun Min. Hyunju menyapa wanita itu dan masuk ke dalam rumahnya. Sementara wanita itu terdiam lalu melihat ke arah Hyunju. Dari dalam koper wanita itu terlihat ada darah yang menetes. Adegan berpindah kepada seorang wanita bernama Sunhae. Sunhae sedang melihat-lihat sebuah rumah dan tertarik untuk pindah ke rumah itu. Namun penyewa mengatakan kalau ada satu kamar yang perlu diperbaiki, sehingga dia mengunci kamar tersebut. Meskipun Sunhae nggak terlalu senang dengan keadaan tersebut, dia akhirnya menerima juga, karena deposit untuk rumah itu murah. Malam pun tiba, ketika Sunhae sedang membaca buku, tiba-tiba lampu mati. Sunhae tidak ketakutan, dia mencoba memeriksa saklar lampu, dan memaklumi keadaan. Dengan berpikir ini terjadi karena rumah yang disewanya memang sebuah rumah tua. Kembali ke rumah sakit, dokter pun mendatangi ICU dan memeriksa para pasien. Suster kepala menyarankan agar dokter menemui wali para pasien ICU yang sudah menunggu di luar ruang ICU. Dokter pun menemui para wali pasien.
dan berkata kalau rumah sakit sudah berusaha sebaik mungkin. Dan sekarang hanya menunggu tekad dari pasiennya sendiri aja untuk sembuh. Salah satu Ajuma nggak terima dengan pernyataan dokter itu dan mulai menangis. Keesokan malamnya di rumah Sunhee, lampu rumahnya pun kembali padam. Tapi Sunhee bingung karena kamar yang awalnya terkunci malahan terlihat bersinar. Dan bahkan tidak terkunci. Sunhee lalu masuk ke dalam kamar itu. Ternyata kamar itu kosong dan hanya ada satu lampu yang menyala dengan terang. Sunhee mematikan lampu tersebut dan melihat seorang siswa bernama Jiwoong sedang berjalan di gang gelap depan rumah Sunhee. Sunhee mencoba untuk menanyakan kepada Jiwoong, kenapa Jiwoong bernyanyi setiap kali melewati gang tersebut. Tapi Jiwoong malahan ketakutan dan ngiblit lari. Hal ini tentu membuat Sunhee bingung. Sementara itu, Hyunju dalam perjalanan ke rumah dari sekolah. Dia harus melewati gang gelap itu lagi untuk ke toko lampu untuk membelikan pesanan ibunya. Dengan menggunakan senter dari Wonyoung, Hyunju memberanikan diri memasuki gang tersebut. Di tengah jalan, Hyunju bertemu dengan wanita, memakai heels berwarna merah dan berambut panjang. Hyunju memayungi wanita tersebut karena wanita itu tidak memakai payung saat hujan. Namun tiba-tiba, wanita itu berubah menjadi sangat tinggi dengan tampang yang seram. Hyunju tentu terkejut dan sangat ketakutan. Dia berteriak dan terus berlari. Wonyoung mendengar teriakan Hyunju bergegas keluar dari toko lampunya dan bertemu dengan Hyunju. Hyunju dengan ketakutan menunjukkan si wanita raksasa kepada Wonyoung. Melihat itu, Wonyoung langsung menyuruh Hyunju pulang ke rumahnya. Setelah Hyunju pergi dari sana, Wonyoung membuka kacamata hitamnya yang membuat wanita raksasa itu membalikkan badannya dan berubah kembali ke wujud awal. Di kelas, Utum ditinggal sendirian sama teman-temannya saat tadi dia tidur di mejanya. Sekarang, Utum yang sudah terbangun dan bersiap untuk pulang, namun tiba-tiba dia melihat ada seorang siswi duduk di bangku yang kosong. Jiwoong lalu bertemu dengan wanita di awal episode yang bernama Jiyoung. Jiwoong kemudian memayungi Jiyoung dan karena ketakutan, Jiwoong meminta tolong kepada Jiyoung untuk menemani Jiwoong ke toko lampu. Jiyoung pun setuju. Sedangkan Sunhee dalam keadaan rumahnya yang masih mati lampu, dia malahan mandi keramas dong. Setelah selesai mandi, dia melihat kok banyak banget rambut di saluran pembuangan air. Ketakutanlah Sunhee, karena rambut Sunhee itu kan pendek, nggak mungkin rontok segitunya. Sunhee lalu menyalakan senter dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, lampu di kamar yang dikunci nyala sendiri lagi. Di luar rumah Sunhee, ada Jiwoong dan Jiyoung yang sedang berjalan menuju ke toko lampu. Di sana, Jiwoong menceritakan ke Jiyoung, kalau gang di daerah ini tuh selalu gelap. Tapi sekarang di rumah itu yang adalah rumah Sunhee menyala lampu. Jiwoong berpikir ada yang pindah. Jiwoong menambahkan, kalau tadi dia melihat Sunhee. Tapi Jiwoong juga melihat ada hantu berambut panjang berdiri tepat di belakang Sunhee. Makanya Jiwoong tadi lari ngibrit. Di dalam rumah, Sunhee akhirnya menyadari nih, kalau rumah yang dia tinggali berhantu. Di sisi lain, Jiyoung malah ingin masuk ke dalam rumah Sunhee. Jiwoong yang mendengarnya langsung menarik Jiyoung dan mengajaknya untuk pergi. Tapi Jiwoong terkejut karena melihat jari-jari Jiyoung. Namun ternyata kaki Jiwoong bengkok gitu. Jiwoong kebingungan melihat kakinya yang bengkok, dan mulai ketakutan dan mencoba untuk pergi dari sana. Jiyoung memperingatkan kalau mereka tidak akan bisa keluar dari gang itu. Setelah mengetahui kalau rumah ini tinggalinya berhantu, Sunhee berusaha sekuat mungkin untuk kabur dari rumah tersebut. Dia bahkan mengambil palu untuk memecahkan pintu kaca rumahnya, karena pintu rumahnya nggak bisa dibuka sama sekali. Begitu juga dengan Jiwoong. Dia berlari demikian rupa untuk keluar dari gang itu, tapi dia tetap kembali ke titik yang sama. Baik Sunhee dan Jiwoong sama-sama tidak bisa pergi dari tempat itu. Sedangkan Jiyoung akhirnya sampai di toko lampu, sambil membawa kopernya itu. Jiyoung kemudian melihat-lihat toko lampu tersebut. Wonyoung yang melihat Jiyoung kemudian bertanya, apa yang bisa Wonyoung bantu? Adegan lalu berpindah kepada seorang pria yang memakai jas hujan, memasuki toko lampu dan berkata kalau dia ingin menanyakan sesuatu. Pria itu mengaku dia dari kepolisian. Dia adalah detektif Sung-sik. Ya, walaupun masih beraba-raba tentang ceritanya, tapi cukup menarik ya sahabat nonton. Bagaimana menurut sahabat nonton? Saksikan kelanjutannya ya. Sampai jumpa.